Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya meneruskan pembahasan kita dari kitab Kolose. Saudara sekalian, kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus ingin menunjukkan ketuhanan keilahian daripada Kristus. Ingin menunjukkan supremasi daripada Kristus. Dan pada saat itu dan juga pada saat-saat sekarang ini, ajaran-ajaran sesat masih berkembang, mempengaruhi orang-orang percaya, memasuki ajaran-ajaran di dalam gereja. Tanpa kita sadari, ajaran sesat itu ingin membawa Yesus, bukan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa menerima Yesus, tetapi kita tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus oke, tetapi Yesus bukan satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus ingin melawan ajaran sesat itu. Demikian kita hari-hari ini. Rasul Paulus mengatakan, Yesus itu cukup bagi segala sesuatu. Sementara ajaran sesat mengatakan, Yesus perlu, tetapi perlu ini dan itu. Perlu tambahan. Rasul Paulus mengatakan, Jesus is enough. Yesus adalah satu-satunya Allah. Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Yesus adalah yang terutama. Saudara, Allah memulai alam semesta ini. Demikian dalam kehidupan kita. Setiap hari, memulai kehidupan hari kita, memulai segala sesuatu dalam keluarga kita, pernikahan kita, usaha kita, pelayanan kita, dengan mengutamakan Yesus Kristus. Dia adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Hari ini kita bahas kembali dalam kitab Kolose, masih pasal yang pertama, ayat 18-19. Firman Tuhan mengatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia lebih utama dari segala sesuatu dan kepenuhan ilahi ada di dalam Dia. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu adalah pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya Allah satu di dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, Yesus tidak diciptakan karena Dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaannya. Karena kematiannya, kita percaya kita menerima keselamatan. Karena pengorbanannya di kayu salib, kita percaya bahwa Dia sudah menyelamatkan dan mengampuni kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita hati-hati. Rasul Paulus ingin kita tetap waspada. Ajaran-ajaran yang mengatakan mungkin Yesus tidak cukup, kita perlu melakukan bagian daripada kita. Yes, kita perlu melakukan bagian daripada kita sendiri, bukan untuk mencapai keselamatan. Jesus is enough. Kita melakukan kebaikan, menuruti firman Tuhan, taat kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, karena kita adalah anak Allah. Tadi firman Tuhan mengatakan, Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus bukan orang pertama yang bangkit dari antara orang mati, tetapi Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak akan mati lagi. Dia bangkit dan memiliki tubuh kemuliaan. Kemudian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mati, suatu saat kita akan bangkit memiliki tubuh kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Dia adalah Allah, 100% manusia dan 100% Tuhan dalam kehidupan kita. Efesus pasal pertama 22-23 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus adalah kepala daripada tubuh Kristus. Yesus adalah gembala daripada gereja Tuhan. Saudara,
Kalau kita sebagai pegawai, kita ingin selalu mendapat perlindungan dari bos kita, ya pembelaan dari bos kita. Kita ingin selalu dinasehati, kita menerima segala sesuatu yang baik dari bos kita. Demikian sebagai jemaat gereja Tuhan dipimpin oleh Kristus sebagai kepala daripada gereja Tuhan. Kita pasti menginginkan segala sesuatu dari Dia. Ya, kita menginginkan perlindungan, pertolongan, ya, berkat Tuhan, nasihat, penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan. Itu adalah gembala kita, saudara. Ia adalah Yesus. Dia yang sulung, Dia sudah bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga menjadi perantara kita. Saudara punya pengharapan dalam kehidupan saudara. Apapun pergumulan saudara saat ini, saudara tetap kawal hidup saudara, percaya Yesus yang menjadi utama, yang terutama dan satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang harus kita awali dalam kehidupan kita. Dan juga itu yang harus kita kawal dalam kehidupan kita. Jangan terombang-ambing oleh ajaran sesat. Baca kitab Kolose akan memberkati kita. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun pergumulan, permasalahan, tantangan dalam kehidupan kami, jangan biarkan kami, Tuhan, goyah kepercayaan kami bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Dia sudah menebus kami. Dia juga akan menolong kehidupan kami hari-hari ini. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan, bawa kami setiap saat tetap teguh dalam iman kami dan tidak pernah akan digoyahkan iman dan kepercayaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tetap waspada, tetap awasi setiap ajaran penerimaan yang saudara terima hari-hari ini. Ingat, Yesus adalah yang terutama dalam kehidupan saudara.